Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festusmate, solusi cepat matematika. Kali ini Festusmate akan membahas materi matematika untuk SMP kelas 9. Materinya yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan hasil pangkat nol dan pangkat negatif. Pangkat nol dan pangkat negatif, yang pertama kita akan bahas tentang pangkat nol terlebih dahulu. Sebelum kita mencari pangkat nol itu nilainya berapa, kita akan isikan tabel berikut ini. Kita isikan dulu tabelnya. Pembagian perpangkatan, yang pertama 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Kita artikan dulu ya. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian dibagi dengan yang bawah juga sama ya. 2 pangkat 3 itu berarti artinya 2 kali 2 kali 2. Berarti nilainya sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti yang atas nilainya 8, yang bawah juga sama ya pastinya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, 8 bagi 8 nilainya berapa? Iya, nilainya adalah 1. Ternyata 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3 nilainya sama dengan 1. Atau kalau bisa dicoret, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dicoret kan hasilnya 1 ya. Nah, sekarang apa yang akan kita dapatkan dari pelajaran ini? Yang pertama, di sini ada bilangan pokok atau basisnya 2 ya, sama ya. Kita sudah mempelajari di bagian sebelumnya, yaitu tentang pangkat pada pembagian ya, yaitu jika bilangan pokoknya sama, maka bilangan pokok ditulis sekali ya. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3, karena bilangan pokoknya sama berarti duanya kita tulis sekali, kemudian pangkat yang atas yaitu 3 dikurangi dengan pangkat yang bawah yaitu 3. Karena di sini pembagian. Kalau pembagian dikurangi, kalau perkalian ini ditambah pangkatnya ya. Masih ingat ya? Kalau sudah lupa, dipelajari terlebih dahulu di bagian sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini 2 pangkat 3 kurangi 3, yaitu sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 3 berapa? 0. Nah, ternyata 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3 itu sama halnya dengan 2 pangkat 0. Padahal 2 pangkat 3 kalau kita jabarkan hasil akhirnya adalah 1. Berarti karena ini soalnya sama, maka hasil akhirnya juga sama dengan 1. Jadi, intinya nanti 2 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita cek ke yang bagian kedua. Negatif 4 pangkat 2 dibagi dengan negatif 4 pangkat 2. Kita uraikan terlebih dahulu seperti yang atas ya. Berarti ini adalah negatif 4 pangkat 2. Berarti artinya negatif 4 kali negatif 4 sebanyak 2 kali. Yang bawah juga sama ya. Negatif 4 kali negatif 4. Sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Dibagi dengan negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 4 adalah 16. 16 bagi 16 sama dengan 1. Nah, di sini ternyata kalau pangkatnya itu sama, ya, pangkatnya sama, nanti hasil akhirnya akan sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan yang kedua ini, seperti dengan yang pertama ya. Karena bilangan dasarnya atau basisnya sama, yaitu negatif 4, maka negatif 4 bisa kita tulis sekali saja ya. Negatif 4, pangkatnya yang atas adalah 2, dikurangi yang bawah pangkatnya adalah 2. Berarti samaannya dengan negatif 4, pangkatnya 2 kurangi 2 berapa? Iya, 0 ya. 2 kurangi 2, 0. Berarti nilai akhirnya sama dengan berapa ini? Ya, negatif 4 pangkat 2 dibagi negatif 4 pangkat 2 nilainya sama dengan 1. Berarti ini juga sama, nilainya sama dengan 1. Ternyata kita dapatkan di sini hasil akhirnya ya, entah itu bilangan pokoknya 2 atau negatif 4, kalau pangkatnya 0, hasil akhirnya akan mendapatkan nilai angka berapa? 1. Berarti kita dapatkan sifat ya. Sifatnya adalah A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. A itu apa? A itu adalah bilangan real sembarang, asal syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau ada 0, pangkat 0 itu tidak bisa didefinisikan, yaitu tak terdefinisi ya. Misalkan ini contohnya ya, kita kasih contoh.
Yang 0 tidak boleh ya, A-nya ini nggak boleh 0. Kalau misalkan negatif, nggak masalah ya. Misalkan saya mempunyai 3 pangkat 0, nilainya berapa? 1, ya. Karena nanti di sini kalau pangkat 0 hasil akhirnya adalah 1. Kemudian kalau misalkan negatif 5, pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun asal bukan 0, kalau pangkat 0 hasilnya 1. Berapapun bilangan dasarnya atau basisnya ini asalkan selain 0 maka hasil akhirnya akan sama dengan 1. Desimal juga nggak masalah, misalkan negatif 0,785. Pangkatnya 0. Nah, kalau pangkat 0 pasti hasil akhirnya adalah 1. Atau pecahan, negatif 7/5. Pangkat 0. Pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, ini adalah sifat dari pangkat 0. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu pangkat bulat negatif. Sebelum kita menentukan berapa nilai atau hasil dari pangkat bulat negatif, kita akan isikan tabel terlebih dahulu. Bilangan 1/2 pangkat 3 artinya apa dan hasilnya seperti apa? Tadi sudah kita dapatkan bahwa A pangkat 0 nilainya akan sama dengan 1, ya kan? Berapapun pangkat 0, kalau pangkatnya 0 hasilnya sama dengan 1, asalkan bukan 0 pangkat 0 ya. Karena di sini nilainya 1, ya kan? Berarti boleh saja dong kita tulis yang 1 ini, yang atas ini. 1 ini kita rubah ya, ini 1/2 pangkat 3. 1 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 0. Berapapun kalau pangkat 0 hasilnya 1. Kenapa ditulis 2 pangkat 0? Karena di bawah bilangan pokoknya adalah 2 ya. Kalau misalkan bilangan pokoknya 3, berarti jadinya 3 pangkat 0. Nah, di sini bilangan pokoknya 2, berarti artinya adalah 2 pangkat 0, nilainya 1. Kemudian yang bawah tetap 2 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat pembagian pada perpangkatan ya, jika bilangan pokoknya sama, maka bisa ditulis sekali saja, yaitu 2. Kemudian pangkatnya dikurangi, berarti 0 dikurangi dengan 3. Nah, nilainya sama dengan 2 pangkat 0 kurangi 3 nilainya berapa? Iya, negatif 3. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika ada 1/2 pangkat 3 nilainya akan sama dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, di sini kalau ada seper, kemudian di sini sepernya sudah tidak ada, maka pangkatnya yang positif ini menjadi pangkatnya negatif. Coba kita cek yang kedua. Di sini 1/4 pangkat 2. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah berapa? 4 ya. Berarti 1 itu sama halnya dengan 4 pangkat 0. Ya. Kemudian dibagi dengan 4 pangkat 2. Nilainya sama dengan, karena bilangan pokoknya sama-sama 4, berarti 4-nya kita tulis sekali. Kemudian pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Berarti nilainya sama dengan 4 pangkat 0 kurangi 2, yaitu negatif 2. Nah, asalnya ini menjadi ini. Berarti kesimpulannya 1/4 pangkat 2 nilainya sama dengan 4 pangkat negatif 2. Nah, dari dua contoh soal ini maka kita dapatkan sifat ya. Sifat dari pangkat bulat negatif. Jadi, kalau ada 1/A pangkat M, berarti nilainya sama dengan, kalau sudah tidak ada sepernya berarti langsung A pangkat negatif M. Ini adalah sifat dari pangkat negatif. Begitu juga sebaliknya, misalkan ya, contohnya A pangkat dibalik ya, negatif N, maka nilainya sama dengan, kalau dibuat pangkatnya positif, berarti jadinya adalah 1/A pangkat N. Jadi intinya, kalau di atas itu negatif, maka di bawah jadinya positif. Ya, tapi syaratnya harus ada 1/nya ya, 1/. Nah, begitu juga dibalik, misalkan seperti ini, misalkan ya, A pangkat M. Kalau disuruh membuat pangkatnya negatif berarti 1/A pangkat negatif M. Ya, jadi dibolak-balik akan sama saja.
Kita kasih contoh ya, misalkan buatlah menjadi berpangkat positif, misalkan 2 pangkat negatif 3, 1/2 pangkat negatif 3. Berarti kalau dibuat pangkatnya positif, yaitu jadinya adalah 2 pangkat 3, ya. Kalau misalkan suruh membuat bilangan berpangkat ini menjadi pangkat negatif, misalkan 4 pangkat negatif 5, kalau disuruh membuat oh ini masih positif ya, kalau disuruh membuat pangkat positif gimana? Ya, jadinya adalah 1/4 pangkat 5. Jadi intinya kalau di atas negatif, di bawahnya positif ya, jadi berkebalikan, berlawanan ya. Oke, kita lanjut lagi, misalkan 7 pangkat 8 disuruh membuat menjadi bentuk pangkat negatif. Berarti jadinya adalah 1/7 pangkat negatif 8. Nah, kita akan belajar lagi nanti di latihan soal ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pangkat bulat negatif dengan basis 10. Bilangannya adalah 100, 10, 1, 1/10, dan 1/100. Apa artinya ini? 100 itu sudah kita bahas di sebelumnya ya. 100 itu sama halnya dengan 10 kali 10, ya kan? Ya, berarti sama halnya dengan 10 pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya, artinya pangkatnya 1 ya. Karena bilangan pokoknya sama-sama 10, berarti 10-nya kita tulis sekali, kemudian pangkatnya dijumlahkan ya. Karena perkalian itu berarti pangkatnya dijumlahkan kalau bilangan pokoknya sama. Berarti ini artinya 1 ditambah 1, berarti sama halnya dengan 10 pangkat 2. Kemudian yang kedua, ini ada 10. 10 pangkatnya berapa? 1. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, 1 itu sama halnya karena ini basisnya adalah 10 ya, kita buat berarti 10 pangkat berapa yang nilainya 1, ya, masih ingat ya? 10 pangkat 0, karena berapapun selain 0 ya, 10 pangkat 0 nilainya akan sama dengan 1. Masih ingat ya? A pangkat 0 nilainya akan sama dengan 1. 0 ya. A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Berarti 10 pangkat 0 nilainya juga sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu 1 itu sama halnya dengan 10 pangkat 0, kemudian dibagi dengan 10, kalau nggak ada angkanya itu berarti artinya pangkatnya 1. Berarti sama halnya dengan 10 pangkat, karena bilangan pokoknya sama, 10-nya ditulis sekali, kemudian 0 dikurangi dengan 1. Berarti sama halnya dengan 10 pangkat negatif 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu 1 itu sama halnya dengan 10 pangkat 0 dibagi dengan 100. Tadi sudah kita dapatkan 100 itu sama halnya dengan berapa ini? 10 pangkat 2 ya. Berarti 10 pangkat 2. Berarti sama halnya dengan 10 pangkatnya 0 dikurangi 2. Berarti sama dengan 10 pangkat negatif 2. Jadi hasil akhir atau bentuk sederhananya dari 100 yaitu sama halnya dengan 100 itu 10 pangkat 2. Kemudian yang ini 10 pangkat 1, yang ini 10 pangkat 0, 10 pangkat negatif 1, dan yang terakhir adalah 10 pangkat negatif 2. Diingat, ini hasilnya adalah 10 pangkat 2. Kalau 10 itu berarti 10 pangkat 1, kalau 1 itu sama dengan 10 pangkat 0, 1/10 berarti 10 pangkat negatif 1, 1/100 sama dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, dari sini kita dapatkan nilai untuk yang bilangan basis 10 ini berarti dilihat nolnya. Kalau tidak ada sepernya berarti kalau nolnya 2, pangkatnya 2. Kalau nolnya 5 berarti pangkatnya 5. Kalau ada sepernya berarti nanti pangkatnya negatif. Karena di sini 1/100 berarti nolnya 2 di bawah per, maka nanti nilainya adalah negatif 2. Sahabat Fastesmate, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan ya. Oke, kalau mau mencoba mengerjakan silahkan dicoba dikerjakan terlebih dahulu ya. Bisa di pending videonya. Baik, kalau sudah kita bahas ya, 3, A pangkat negatif 4, B pangkat 2. Pertanyaannya adalah, atau perintahnya adalah, nyatakan dalam pangkat bulat positif. Berarti kita hanya merubah pangkat bulat menjadi positif.
Yang P pangkat 2 ini sudah positif, tidak perlu kita rubah. Yang negatif adalah yang ini. Berarti yang kita rubah adalah yang A pangkat negatif 4. Berarti nilainya sama dengan 3-nya biarkan saja tetap 3 kali, ya, pangkat negatif kalau dibuat positif menjadi apa? Tadi masih ingat ya, A pangkat min N berarti sama dengan 1/A pangkat N. Ya, jadi pangkatnya kalau dibuat positif maka ini menjadi 1/. Jadi yang ini juga sama, berarti sama dengan 1/A pangkatnya kalau di sini negatif 4 menjadi 4. Positif ya, tidak usah ditulis plusnya, biarkan saja 4 begitu saja. Kemudian kali P pangkat 2. Nah, ini kalau kita jadikan 1, jadinya 3 kali 1 kali B kuadrat, berarti 3 kali 1 nilainya adalah 3, B kuadrat berarti B kuadrat. Kemudian per A pangkat 4, berarti A pangkat 4. Nah, sudah seperti ini saja. Kemudian yang B, 2/3 kali P pangkat min 5 kali Q pangkat negatif 2. Diingat ya, jika tidak ada tanda operasi hitungnya, kali atau bagi, kalau tidak ada tandanya itu artinya adalah dikalikan. Berarti dikali, yang ini juga perkalian ya. Sama dengan 2/3 itu biarkan saja tetap 2/3. Perintahnya suruh membuat menjadi pangkat bulat positif. Berarti yang ini dirubah menjadi pangkat positif. Jadinya apa? 1 per P pangkat 5 ya. Negatif 5 menjadi P pangkat 5. Kemudian yang terakhir, yang ini juga sama ya. Berarti 1 per Q pangkat 2. Nah, kalau kita tuliskan berarti sama dengan 2 kali 1 kali 1, nilainya adalah 2 per yang bawah 3, P pangkat 5, Q pangkat 2. Nah, sudah selesai. Kemudian yang C sama dengan, di sini yang ditanyakan pangkat bulat positif. Berarti yang Z pangkat negatif 3 ini harus kita rubah ya. Yang lain biarkan saja. Berarti 1 per X pangkat 8, biarkan. Kemudian Y, biarkan saja. Z pangkat negatif 3, itu kalau dirubah menjadi positif berarti jadinya adalah Z pangkat 3. Jadi sudah tidak ada pernya lagi, tidak di bawah 1 per, tapi sudah di atas sendiri. Gitu ya. Kalau kita jadikan 1, jadinya 1 kali Z pangkat 3 adalah Z pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 8 Y. Nah, sudah seperti ini. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Hitunglah hasil operasi perpangkatan berikut. Ada 3 soal ya. Yuk dicoba dikerjakan untuk latihan. Kalau sudah kita bahas ya, 8 pangkat 2 kali negatif 4 pangkat 2, tidak ada tanda perkalian atau pembagiannya. Artinya diapakan? Iya, dikalikan ya. Negatif 32 pangkat 0 kali 2 pangkat 3. Langsung kita bahas, berarti sama dengan 8 pangkat 2, itu artinya 8 kali 8. Berarti berapa? Ya, 64. Kemudian kali. Diingat, ini pangkatnya negatif ya. Supaya bisa dihitung, berarti pangkatnya dibuat menjadi positif. Negatif, pangkat negatif kalau dibuat positif, berarti di sini jadinya adalah 1/. 1/, bilangan pokoknya negatif 4, berarti bilangan pokoknya tetap loh ya, jangan jadi positif ya. Bilangan pokok negatif 4 tetap. Pangkatnya yang berubah, negatif 2 menjadi 2. Kemudian kalau tidak ada tanda apa-apa, itu artinya diapakan? Kali. Negatif 32 pangkat 0, diingat pangkat 0, berapapun pangkat 0 nilainya akan sama dengan 1. Dikali 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti 8. Nah, berarti sama dengan 64 kali 1 per negatif 4 pangkat 2. Negatif 4 kali negatif 4. Negatif, kalau kali negatif hasilnya positif. Berarti tinggal 4 kali 4, yaitu 16. Ya. Kemudian dikali dengan 1 dikali dengan 8. Nah, 64 ini dibagi ya per, berarti 64 dibagi 16. Ini boleh dicoret ya.
masing-masing dibagi 16. 16 bagi 16 dapat 1, kemudian 64 bagi 16 dapat 4. 64 bagi 16 itu 4 ya. Berarti 4 kali 1 kali 1 kali 8. Hasilnya berapa? 4 kali 1 kali 1 kali 8 samanya dengan 4 kali 8 ya. Nilainya adalah 32. Nomor A sudah ketemu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. M pangkat 5 ditambah 7 per M pangkat min 5. Ayo nilainya berapa? Ya, berarti nilainya sama dengan M pangkat 5 biarkan saja. Kemudian ditambah dengan 7 biarkan saja. Nih, pangkatnya ini kan negatif nih. Nah, biar nanti jadi positif. Berarti ini harus naik. Tidak ada sepernya. Berarti dinaikkan. Jadinya adalah M pangkat 5. Kalau naik jadinya negatif menjadi positif. Ya, berarti sama dengan karena sama-sama M pangkat 5, ini M pangkat 5, sama hanya dengan misalkan ya, 2A ditambah 4A sama dengan 2 ayam ditambah 4 ayam, berarti sama dengan 6 ayam. Nah, ini juga sama. Kalau nggak ada angkanya artinya berapa di sini? 1. 1 tambah 7 berarti 8. 8 apa? 8 M pangkat 5. Ini adalah variabel lah ya. Variabel. Jadi yang dihitung adalah yang koefisiennya atau angka depannya. 1 tambah 7, 8. Kemudian M pangkat 5 mengikuti. Sama hanya dengan ini. 1 ayam ditambah 7 ayam sama dengan 8 ayam. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang C, dicoba dikerjakan. Hasilnya apa dulu jawabannya? Ya, nilainya sama dengan berapa yang C? Sama dengan 4, biarkan saja 4. Diingat, ini pangkatnya berapa? 0. Ingat, berapapun, ini kan jadi satu bagian ya. Berapapun kalau pangkatnya 0, hasilnya sama dengan berapa? Ya, 1. Tidak usah dipikirkan yang di dalam ini ya. Ini kan sudah satu bagian, pangkatnya 0. Berarti pasti hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian ini R. R pangkat 5. Yang bawah R pangkat 4. Berarti karena sama-sama R, berarti R-nya kita tulis sekali saja. R. Pangkatnya yang atas kurangi yang bawah. 5 kurangi 4. Ya. Berarti sama dengan 4 kali 1 nilainya adalah 4. R, 5 kurangi 1 nilainya 1. Atau kita tuliskan 4R saja. Pangkatnya nggak usah ditulis. Ya. Baik sahabat, Festus Math sudah kita bahas soal materi dan soal bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif. Ini sebagai pembelajaran mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.